Halo parents, perkenalkan nama saya Putri Rehan Ramadan, mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi PG PAUD. Di video kali ini, saya akan menjelaskan apa sih dampak negatif dari gadget pada anak dan beserta cara mengontrolnya. Let's go! Di era digital ini, penggunaan gadget sudah tidak bisa kita hindari. Buktinya, parents semua sering menggunakan gadget kan? Ya kan? Pasti dong. Gadget atau handphone sudah tidak bisa kita lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Entah itu dipakai untuk bekerja atau untuk mencari hiburan. Bahkan, kita sering menggunakan gadget sebagai alat untuk membujuk anak saat sedang rewel. Di satu sisi, kita merasa memberikan kesenangan pada anak. Tapi di sisi lain, justru kita membiasakan anak menjadi bergantung pada gadget. Kenapa? Kenapa kita membuat anak bergantung pada gadget? Kita aja, sebagai orang yang sudah dewasa, sangat bergantung pada gadget, apalagi pada anak-anak. Kenapa? Karena dengan gadget, anak-anak bisa menonton, bermain game, dan melakukan hal-hal lain untuk kesenangannya. Tapi, ada kerugiannya nih parents. Terus apa aja sih kerugiannya? Akan saya jelaskan sesaat lagi. Apa aja sih kerugian memberikan gadget pada anak? Pertama, terganggunya perkembangan otak anak. Hasil studi menunjukkan bahwa anak yang terlalu sering bermain gadget akan mempengaruhi fungsi otak dan menyebabkan anak menjadi kurang perhatian terhadap lingkungan sekitarnya. 2. Terganggunya tumbuh kembang fisik anak. Semakin sering anak menggunakan gadget, maka gerak fisiknya juga semakin berkurang. Kenapa? Karena anak akan menjadi malas bergerak. Seharusnya, di usia yang masih belia, anak harus banyak melakukan aktivitas fisik seperti berlari, melompat, dan lain-lain untuk membantu pertumbuhan fisik anak agar menjadi sehat dan kuat. 3. Terganggunya mental anak. Dampak buruk konten yang dinikmati oleh anak melalui gadget mempunyai potensi untuk mengacaukan mental anak. Berdasarkan studi, penggunaan teknologi yang berlebihan mampu meningkatkan depresi dan kecemasan anak, mengurangi tingkat konsentrasi, autisme, bipolar, hingga berbagai gangguan mental lainnya. 4. Kurang beristirahat. Cahaya yang dihasilkan oleh gadget menghasilkan sinar biru atau blue light yang dapat mengganggu waktu istirahat dan tidur anak. Cahaya biru dari gadget ini dapat membingungkan otak dan tubuh manusia. Ketika anak kekurangan istirahat, maka otak sulit untuk berfungsi secara maksimal, sehingga anak menjadi kurang konsentrasi di sekolah. 5. Terpapar radiasi memicu kanker pada anak. Badan Kesehatan Dunia atau WHO pada tahun 2011 mengategorikan gawai dan gadget nirkabel dalam resiko 2B atau penyebab kemungkinan kanker yang diakibatkan oleh radiasi alat elektronik tersebut. 6. Gangguan pada mata. Paparan cahaya dari gadget terhadap mata akan membuat mata menjadi kering, buram, sakit kepala, hingga yang lebih serius dapat merusak mata. Dr. Devina Nur Anissa SPM, spesialis mata di Jakarta Eye Center, mengungkapkan penggunaan gadget dalam waktu lama dan jarak dekat dapat menyebabkan kontraksi otot siliaris dalam bola mata yang bila terjadi secara berlebihan dapat menimbulkan mata minus. Dan yang terakhir, yang ketujuh, anak jadi malas belajar. Ketika anak-anak menggunakan gadget untuk memecahkan masalah atau menjawab persoalan dengan cara instan, maka tingkat motivasi belajarnya akan menurun. Anak akan lebih memilih menggunakan gadget daripada buku untuk menjawab atau mencari tahu sesuatu dengan cara instan. Walaupun dengan segitu banyaknya kerugian penggunaan gadget pada anak, bukan berarti kita melarang anak untuk menggunakan gadget. Tapi, kita harus tahu nih, kapan waktunya kita memperkenalkan gadget pada anak dan cara mengontrol penggunaannya. Nah, kapan sih waktu yang tepat untuk memperkenalkan gadget pada anak? Menurut psikolog anak dan keluarga dari Klinik SOA Hanli Mulyani MPSI,
umur yang paling tepat untuk diperbolehkan bermain gadget adalah 14 tahun. Mengapa? Karena pemikiran anak umur 14 tahun sudah lebih matang dan sudah tahu yang namanya konsekuensi. Lalu, bagaimana sih cara mengontrol penggunaan gadget pada anak? Pertama, batasi waktu anak bermain gadget. Berikan batas waktu dan disiplin dalam menggunakan gadgetnya. Tapi, jangan biarkan anak bermain gadget hanya pada hari libur saja. Bisa-bisa anak jadi balas dendam karena selama 5 hari tidak diizinkan bermain gadget. Biarkan anak bermain setiap hari dengan batas waktu 2-3 jam per hari. Jika sudah waktunya selesai bermain, simpan kembali gadgetnya dan jangan memberikannya lagi walaupun anak merengek. 2. Ketahui password ponsel, email, maupun akun sosial media anak. Sebagai tindak pengawasan, ada beberapa hal yang bisa kita terapkan, yaitu yang pertama, periksa secara acak pesan dan konten-konten yang ada di ponsel anak. 2. Gunakan fitur kontrol orang tua di ponsel dan aplikasi yang ada di dalamnya. 3. Jadilah teman anak di media sosial untuk mengetahui konten yang mereka unggah. Dan yang terakhir, yang keempat, bekali diri untuk mengetahui aplikasi-aplikasi terbaru sehingga bisa mengikuti perkembangan zaman. Sebelum melakukan langkah-langkah tersebut, pastikan Anda berdiskusi dengan anak sejak awal. Selain itu, bersikap jujur pada anak bahwa Anda akan melakukan pengawasan terhadapnya. Dengan begitu, anak tidak akan merasa kaget atau merasa dibohongi maupun dimata-matai. Fondasinya adalah relasi yang dekat antara orang tua dan anak, komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, sehingga terjalin kepercayaan antara orang tua dan anak. Dan yang terakhir, yang ketiga, berkomunikasilah secara terbuka dengan anak. Komunikasi dengan anak adalah hal yang sangat penting, termasuk menyangkut pengaruh gadget. Berikan pengertian kepada anak mengenai jenis-jenis situs yang aman untuk dijelajahi. Berikan pengertian terhadap cyberbullying serta resiko berkomunikasi dengan orang yang tidak dikenal atau tidak pernah ditemui secara langsung sebelumnya. Nah, bagaimana parents? Jadi jangan sampai anak kecanduan gadget ya. Karena jika sudah kecanduan, anak belajar jadi susah, tidurnya susah, pola makannya terganggu, mata jadi rusak, kurang beraktivitas, tidak bersosialisasi, dan susah diatur. Berarti lebih banyak kerugiannya kan daripada keuntungannya. Jadi, sebagai orang tua harus menghindari anak jadi kecanduan dan ketergantungan gadget. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai bertemu di video berikutnya.